Oke, berjumpa lagi dengan saya, Johan, pada materi pertama untuk mata kuliah Sistem Operasi. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang definisi sistem operasi, kemudian sejarah sistem operasi, kemudian sumber daya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, dan juga peranan dan fungsi sistem operasi. Ya, mari kita mulai. Definisi sistem operasi, mungkin Anda semua sudah pernah menggunakan komputer atau perangkat pintar ya, smartphone, smart devices. Nah, perangkat-perangkat tersebut pasti akan menggunakan yang namanya sistem operasi. Tapi apa sih sistem operasi itu? Menurut buku dari Andrew Tannenbaum ya, ini salah satu buku wajibnya untuk mata kuliah sistem operasi, itu menyebutkan bahwa sistem operasi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berjalan pada mode kernel. Apa itu mode kernel? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, menurut buku karangan Galvin, selain berfungsi untuk memanage, mengatur perangkat keras komputer, sistem operasi juga memberikan basis for application, memberikan dasar kepada aplikasi program ya, dan bertindak sebagai intermediary atau sebagai perantara antara user pengguna dengan komputer hardware. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu repot untuk mengatur hardware secara langsung ya. Semua diatur oleh sistem operasi. Pengguna tinggal memerintahkan kepada sistem operasi saja. Menurut buku dari William Stalling, kurang lebih sama, adalah program yang merupakan interface atau antarmuka antara mesin atau komputer dengan program aplikasi. Ya, fungsinya, nah di sini ada bertambah pengetahuan lagi, yaitu untuk mengalokasikan resources ya secara dinamis. Ya, jadi nanti kita akan belajar bahwa resource komputer itu dapat dialokasikan kepada banyak program secara dinamis. Ya, artinya tidak boleh ada program yang menguasai sistem secara terus-menerus. Nah, jika digambarkan kurang lebih seperti ini, sistem operasi letaknya ada di sini. Ya, jadi dia merupakan perantara antara software dengan hardware ya. Sedangkan user kita, pengguna kita cukup berinteraksi dengan software saja. Misal ketika Anda mau menggunakan komputer untuk browsing internet ya, biasanya kita akan membuka web browser, ada Firefox, ada Google Chrome dan lain sebagainya. Kita nggak perlu tahu bagaimana caranya komputer kita merubah data menjadi koneksi wireless misalnya, atau kita nggak perlu tahu caranya bagaimana komputer kita menampilkan gambar atau mungkin video di layar. Itu semua yang mengatur adalah sistem operasi ya, dia yang berinteraksi dengan hardware. Nah, jadi sistem operasi bisa kita tarik kesimpulan adalah program yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer sehingga perangkat komputer dapat bekerja secara maksimal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu repot dengan hal-hal teknis untuk mengatur perangkat keras komputer karena semua dilakukan oleh sistem operasi. Pengguna hanya cukup berinteraksi dengan aplikasi atau program saja, yang mana program ini akan berinteraksi dengan sistem operasi sehingga akan sangat dimudahkan di sini. Oke, sejarah sistem operasi terlepas dari sejarah komputer, perkembangan komputer ya. Ini ada 4 generasi. Yang pertama antara tahun 1945 sampai 1955, yaitu komputer masih berupa vacuum tubes ya. Nanti ini akan menjadi transistor. Ditemukan oleh John von Neumann dengan nama ENIAC. Nanti Anda bisa browsing apa itu ENIAC, untuk apa dia diciptakan dan lain sebagainya ya. Kemudian generasi kedua tahun 1955 sampai 1965
vacuum tube tadi sudah diganti dengan transistor, ya, dan komputer dapat mengerjakan batch system. Artinya komputer dapat mengerjakan banyak program secara atau banyak perintah secara berurutan, ya. Nah, pada tahun ini ditemukan media penyimpan tape, ya. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang lain, ya. Kemudian awalnya programmer menuliskan programnya ke dalam card reader, bentuknya seperti ini, yang mana card reader ini akan dibaca, ya, oleh sebuah mesin reader untuk kemudian dia mengoperasikan komputer. Ini ada mesin IBM dengan kode 1401. Pada perkembangan berikutnya, pada mesin dengan kode 7094, card reader diganti dengan tape untuk sebagai inputnya dan juga sebagai outputnya. Jadi programnya ditulis di tape, kemudian diproses oleh sistem, dan outputnya dihasilkan juga pada tape, ya. Pada perkembangan berikutnya, mesin yang sama dengan kode 1401 bisa digunakan output ke printer. Jadi output dari program, dari proses itu bisa dalam bentuk kertas di print, ya. Di sebelah kiri ada gambar untuk tape drive-nya. Pada zaman dahulu seperti ini, ya, tape drive-nya. Kalau zaman sekarang kurang lebih Anda bisa membayangkan sama seperti tape kaset untuk mendengarkan musik, ya. Generasi keempat tahun 1980 sampai sekarang itu personal komputer seperti yang Anda ketahui sekarang pada saat ini. Ini perkembangannya dari ENIAC yang komputer segede gaban berevolusi menjadi personal komputer yang kecil, kemudian berevolusi lagi menjadi laptop, dan sekarang smart devices, ya, dengan berbagai macam sistem operasinya. Oke, generasi kelima, smart devices, mobile komputer, ya, saat ini sudah banyak kita gunakan. Sistem operasi juga ada di handphone, ya, dengan berbagai macam sistem operasinya di sini untuk masing-masing device. Oke, nah, seperti yang kita ketahui bahwa komputer ataupun smart device dia pasti punya dua sisi, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, ya. Tujuan dari sistem operasi adalah menjembatani kedua hal ini agar software yang kita gunakan tidak perlu repot untuk mengatur hardware karena semuanya diatur oleh sistem operasi. Dan juga dengan menggunakan sistem operasi yang sama dimungkinkan untuk mengembangkan banyak perangkat lunak yang berbeda. Nah, untuk peran dan fungsi sistem operasi sendiri, yang pertama bisa kita lihat sebagai pemerintah, yaitu dia yang memerintahkan hardware atau software, ya, yang mengatur siapa hardware siapa digunakan oleh software yang mana dan lain sebagainya, ya. Dan ini juga untuk mencegah penggunaan hardware yang secara terus-menerus oleh sebuah software, itu tidak diperbolehkan, ya. Yang kedua dipandang sebagai resource allocator, yaitu manage daya resource, ya, CPU time, memory space. Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Juga memberikan resource bagi program tertentu dan user sebagai kebutuhan. Jadi misalnya ada sebuah program yang membutuhkan alamat memori, nah itu tugas dari sistem operasi untuk mengaturnya. Jangan sampai alamat memori yang digunakan oleh program lain diberikan kepada program yang lain lagi, sehingga program yang sebelumnya akan mengalami crash. Kemudian menentukan permintaan yang diberikan resource sehingga sistem berjalan efisien dan fair. Artinya tidak ada program yang mendominasi. Dan yang ketiga, sistem operasi juga dapat berperan sebagai kontrol program, yaitu mengontrol perangkat input dan output, mouse, keyboard, VGA, wireless dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya diatur oleh sistem operasi dan mencegah error, ya, yang disebabkan oleh penggunaan komponen tidak tepat. Misalnya ada dua program yang menggunakan resource yang sama. Katakanlah misalnya kita mau browsing menggunakan web browser, di saat yang sama kita juga menggunakan download manager,
misalnya IDM ya untuk mendownload. Nah, kedua aplikasi ini sama-sama membutuhkan koneksi internet. Nah, bagaimana caranya agar kedua aplikasi ini tidak sering berebutan koneksinya? Nah, itu yang mengatur adalah sistem operasi. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer. Ya, semuanya diatur oleh sistem operasi, tidak diatur langsung oleh user. Kemudian sistem operasi bertugas untuk menjembatani program aplikasi dengan sumber daya komputer. Ya, jadi program aplikasi tidak perlu langsung mengakses ke hardware. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang API. Kemudian mempermudah user dalam mengakses komputer. Tentunya kita misalnya ingin chatting menggunakan WhatsApp, tinggal tap aja aplikasi WhatsApp-nya, nggak perlu repot bagaimana caranya data ini bisa sampai di server atau foto yang kita kirimkan sampai ke teman kita. Itu semua yang mengatur adalah program, ya, kita nggak perlu repot. Dan perkembangannya mengikuti perkembangan komputer dan masih akan terus berkembang lagi ke depannya. Oke, untuk diskusi pada pertemuan pertama ini silakan manfaatkan forum diskusi yang sudah saya set di e-belajar 3.sticky ya pada pertemuan 1. Silakan Anda diskusikan hal-hal apa yang ingin ditanyakan atau kurang jelas di sana. Atau Anda juga bisa mengirimkan ke email saya di johan@sticky.ac.id. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.